Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan tentang progres impal kami. Baik, untuk slide pertama. Baik, yang pertama adalah apa yang sudah kita lakukan, yaitu pertama pembuatan front end, yang kedua yaitu pemolesan desain, yaitu merapikan desain, perubahan warna, penyesuaian warna dan lain-lain. Yang ketiga ada penambahan elemen desain di Figma, yaitu penambahan berupa screen privasi, notifikasi, bahasa aplikasi, dan bantuan, serta beberapa penambahan pada screen akun seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ada penambahan front end, detailing desain sama routing. Untuk detailing sendiri kita di screen bantuan yang pertama ada 4 bagian. Bagian pertama yaitu panduan penggunaan card section. Lalu untuk bagian 2 adalah masalah umum. Yang bagian 3 laporan dan dukungan teknis. Lalu untuk yang bagian terakhir yaitu detail tentang aplikasinya, yaitu informasi tambahan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari desain front end-nya. Di sini di privasi, coba di privasi. Ya, jadi di privasi ini saya menambahkan elemen-elemen seperti bar, header, background lengkung, terus icon logo di tengah, terus judulnya seperti teks privasi, terus warna tema dan tata letak responsifnya. Di sini mungkin tombol-tombolnya seperti akses lokasi, autentifikasi 2 langkah, izin akses data perangkat seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke live demo. Di sini saya akan menunjukkan secara langsung baik dari kode maupun preview dari program yang telah ada. Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita di sini akan melakukan live demo ya. Jadi saya akan memperlihatkan secara langsung bagaimana progres dari program ini dan apa saja yang sudah kita buat dan sudah kita tambahkan seperti itu. Jadi yang pertama kita akan mulai dari awal sekali, yaitu ke splash screen ya, yang nantinya akan bisa menyambung ke lain-lain seperti itu. Setelah itu nah, jadi seperti ini untuk awalnya. Kemudian ada di sini ada login page. Kita bisa lupa kata sandi ya, kalau misalkan kita lupa untuk melakukan kata sandi. Kemudian bisa mendaftar jika belum mempunyai akun. Setelah itu kita kalau misalkan coba masuk, kita akan masuk ke dalam dashboard utama. Di dalam dashboard ini ada beberapa tombol yang bisa kita klik dan akan mengarahkan kita ke tombol sesuai dengan tombolnya seperti ini. Misalkan contoh yang sebelah kanan ada notifikasi. Jika kita pencet, maka akan berisi tentang notifikasi-notifikasi yang kita dapatkan terkait dengan aplikasi ini seperti itu. Kita kembali lagi. Kedua ada account ya. Di sini banyak pilihan juga. Yang pertama ada akun untuk mengedit profile, untuk profile dan lain sebagainya seperti itu. Jika kita kembali ke terus kemudian selanjutnya ada privacy. Di sini di privacy ini ada kita bisa mengaktifkan akses lokasi, autentifikasi belangka, izin akses data dari perangkat dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita masuk ke notifikasi yang seperti tadi. Kemudian ada data penyimpanan di sini, berisi data dan penyimpanan yang sudah kita gunakan atau sudah yang tersimpan di aplikasi ini seperti itu. Ini bisa juga membersihkan cache, maka akan kembali nol seperti itu ya. Kemudian ke bahasa aplikasi seperti ini kita bisa memilih ke help. Di sini ada bantuan, jadi kita bisa melihat mungkin kita mempunyai masalah di aplikasinya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat petunjuk di sini. Mengapa data sensor tidak muncul, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Oke, di sini ada 3 program utama ya yang ada dari aplikasi ini. Yang pertama itu laporkan, mendaftar sukarelawan, sama lokasi bermasalah. Oke, jadi kita akan masuk ke laporkan dulu. Ya kita pencet, maka di sini akan seperti melaporkan masalah yang perairan yang kita ingin kita sampaikan, ingin kita laporkan ke pihak berwajib dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada juga mendaftar sukarelawan. Di sini kita bisa mendaftar sebagai sukarelawan dengan mengisi kelengkapan dan CV.
seperti itu. Kita masuk ke lokasi bermasalah. Di sini kita kan nantinya seperti kita masuk dulu. Nah, di sini nanti kita bisa melihat maps seperti ini. Kemudian ada beberapa eh, titik-titik lokasi ya yang bermasalah, yang sudah dilaporkan seperti itu. Nantinya kita akan bisa melihat apakah titik-titik ini sedang di tahap mana pemrosesannya. Apakah sedang dikerjakan, apakah belum sama sekali ditindak, atau sudah selesai seperti itu. Ini adalah contohnya. Misal contoh di sini ada 2 titik di sini kita bisa mengklik langsung saja. Nah, di sini akan muncul pop-up yang menunjukkan eh, laporan ini sedang di posisi mana gitu. Di sini masih diverifikasi apakah laporan ini benar atau tidaknya seperti itu dari database uh, yang sudah dikirim di tadi pada saat kita melaporkan masalah, misalkan seperti itu ya. Di sini ada deskripsi catatan dan juga sebagainya. Nah, artinya lagi di sini sudah diverifikasi ternyata dan sedang ditangani. Ternyata di sini lokasi yang dilaporkan telah selesai ditangani. Maka dari itu tinggal menunggu untuk perubahan status saja itu selesai, sudah dibersihkan dan sudah diperbaiki seperti itu. Mungkin seperti itu contoh dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang bisa saya simpulkan di sini perubahan yang telah kita lakukan atau progres yang telah kita buat itu diantaranya adalah yang pertama kita menambahkan front end-nya yang sebelumnya belum ada seperti maps tadi dan lain sebagainya kita sudah menambahkan. Yang kedua kita melakukan routing ya, kita sudah melakukan peroutingannya jadi sudah bisa mengakses dari nggak harus kita mengubahnya satu-satu di codingan seperti itu. Jadi kita bisa mengakses lewat tombol-tombol yang sudah diroutingkan. Dan yang ketiga sebenarnya belum final secara front end-nya ini belum maksimal secara utuhnya seperti yang ada di Figma dan mungkin akan bisa lebih baik lagi seperti itu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari presentasi progres Impal kelompok 7. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Selanjutnya itu next progress. Untuk next progress kita akan kemungkinan database itu menggunakan Firebase. Kita akan membuat backend dan melakukan refinement. Refinement itu adalah merapikan atau menjemurkan aplikasi yang kita buat supaya tidak terjadi bug atau kesalahan yang dapat merusak kenyamanan users.